Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada proses pembelajaran online ini kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, merahmati serta memudahkan kita sekalian di dalam memahami ilmunya. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebagai qudwah, sebagai teladan dalam menjalani seluruh dimensi kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan anakku semua tetap semangat mengikuti proses pembelajaran. Mudah-mudahan semuanya selalu bahagia sekalipun di rumah tetap menjadi orang yang bersemangat, bahagia dalam menjalani proses penguatan ilmu pengetahuan, dan terkhusus adalah mengikuti proses pembelajaran bahasa Arab. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi kita. Ini masuk pada materi mahfuzat. Nah, ini masih ada hubungannya dengan materi yang lalu Jadi tolong adik-adikku, anak-anakku semuanya bisa memperhatikan dengan baik, bisa menyimak pesan-pesan penting yang ada di dalam mahfuzat nantinya. Karena mahfuzat ini biasa juga disebut dengan kata-kata mutiarah, pesan-pesan hikmah, pesan-pesan orang bijak untuk senantiasa menapak atau menjalani kehidupan itu dengan penuh optimis, bagaimana menjalani kehidupan kita dengan penuh dengan semangat. Selain itu, dalam proses pembelajaran ini seperti biasa saya akan memulai dari mufradat untuk memudahkan kita sekalian memahami konten, memahami isi atau kita berupaya bisa menerjemahkan sendiri ini mahfuzat Jadi mahfuzat ini nantinya menjadi hal yang harus kita ingat-ingat, kita hafal, bahkan kita bagaimana menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah pesan-pesan hikmah, pesan-pesan orang bijak, bagaimana memotivasi dalam kehidupan kita sekalian, baik itu dalam aspek belajar, baik itu dalam aspek bagaimana menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada sesi ini saya ambil mahfuzat 1 berarti nanti ada lanjutan ini untuk penguatan mahfuzatnya. Tapi sebelum masuk pada materi, saya ingatkan kembali kepada anak-anakku semuanya supaya pada saat mengerjakan LKPD itu jangan lupa tulis namanya Jadi tulis namanya dengan baik, menjawab dengan baik baca pertanyaannya, baca soalnya dengan baik. Karena ada beberapa yang saya periksa itu tidak ada namanya. Jadi kalau tidak ada namanya susah saya input nilainya. Jadi kenapa ini saya lebih awal mengingatkan supaya anak-anakku lebih memperhatikan lagi hasil jawabannya, memperhatikan lagi bagaimana kelengkapan jawaban-jawaban yang nantinya menjadi salah satu item penilaian pada proses pembelajaran melalui daring ini. Baik, kal ada seperti biasanya kama fi yaumil madi, kama darasna fi yaumil madi amma yata'allaku anil lughatil arabiyyah
minal maddah adwa wa ta'allum ya. Jadi yang lalu at-ta'allum wa adwa ya. Jadi masuk pada materi ta'allum ya, belajar, dan di mana juga kita di samping belajar juga kita berdoa. Ini masih ada hubungannya materi yang lalu. Terus selanjutnya yang masih ada hubungannya juga adalah inna wa ikhwatuha. Jadi inna dan saudara-saudaranya. Jadi nanti pada saat nanti melihat LKPD itu, tolong nanti buka bukunya ya, inna dan saudara-saudaranya ya, termasuk ta'allum wa du'a. Jadi belajar dan berdoa ya, di samping juga untuk melihat materi pada kesempatan hari ini untuk dalam rangka proses penguatan ya, proses memahami dan bisa menjawab dengan baik. Baik, mufradat ini agak banyak ya, mudah-mudahan seperti yang lalu ya, sering saya ingatkan bahwa mufradat itu kita harus ya ingat ya, kita ulang-ulangi ya, supaya pada saat kita mempraktikkan itu ya, kita mudah mengambil dari kosakata yang kita hafal. Kita buat kalimat, jadi nanti juga akan banyak membuat kalimat-kalimat dari mufradat. Jadi misalnya yang lalu itu ada contoh misalnya silahun ya. Nah, di situ ada ad-du'a'u silahul mu'min ya. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Nah, kalau misalnya kita menambah dengan menggunakan inna, cukup inna du'a silahul mu'min. Jadi itu memudahkan kita. Jadi inna du'a'u ya, kalau di situ belum dimasuki huruf inna itu hanya ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Tapi kalau dimasuki dengan huruf inna, maka dia katakan inna du'a silahu, atau inna du'a silahu ya silahul mu'min. Jadi kata silahul itu senjata ya, silahul mu'min. Baik, mufradat pertama adalah dalla yadullu ya, dalla yadullu menunjukkan ya. Jadi di sini kalau berbicara dalla yadullu ini diambil dari dasar atau asal kata ya, asal kata fi'lun madi dan fi'lun mudhari. Dalla itu telah menunjukkan. Kalau yadullu sedang menunjukkan ya. Jadi dalla yadullu. Khairul ashabi man yadulluka ilal khair. Jadi sebaik-baik teman itu yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Ya, yadulluka yadullu dalilun, itu semuanya dari asal kata dalla yadullu. Saya ulangi lagi, dalla yadullu. Dalla yadullu, menunjukkan. Jadi kita bisa membuat apakah mengambil dari dasar fi'lun madi, atau bisa juga kita mengambil fi'lun mudhari'nya, terserah. Dan jelasnya kita bagaimana mencocokkan itu kalau misalnya kita menggunakan fi'lun madi, bagaimana cocoknya kalau kita menggunakan fi'lun mudhari'. Misalnya huwa yadullu ila siratin mustaqim ya. Huwa yadullu berarti di situ adalah menunjukkan sedang. Huwa yadullu dalla aliyun sahibuhu ila su ya, misalnya dia menunjukkan sesuatu apa istilahnya itu, menunjukkan gitu ya, biasa diartikan seperti itu. Jadi kita bisa membuat kata dari asal ya, dalla yadullu itu. Terus selanjutnya adalah sohibun. Nah, ini sudah ada pada pertemuan sebelumnya kata sohibun. Kenapa ini kata sohib? Ya, itu ada artinya teman. Nah, sohib. Zamilun, sodikun, ya. Nah, itu sebenarnya kalau diartikan semuanya ada artinya teman. Jadi hal huwa sohibuka. Kalau dia laki-laki misalnya hal huwa sohibuka. Kalau dia perempuan ada hal hiya sohibuki. Jadi itu kata sohibun. Nah, kita bisa membuat kalimat-kalimat yang sifatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kata sohibun, karena ashabu ila suki ma ashabi. Ya, kalau dia bentuk banyak, berarti itu adalah ashabun, sohibun, ashabun. Ya. Huwa yata'allamu ma ashabi fil fasl. Dia sedang belajar di kelas bersama dengan teman-temannya. Kalau dia hanya sendiri ya, misalnya wa sahibuka, ya teman kamu adalah yata'allamu fil fasl, dia sedang belajar di kelas.
Kalau misalnya saya ya dengan banyak teman-teman itu ta'allamtu ma ashabi fil madrasah. Saya telah belajar dengan teman-teman saya itu di sekolah, atau kullu ashabi yata'allamuna fil bait ya. Ya semua, atau fi buyutihim. Semua mereka itu belajar di rumah-rumah mereka ya, tentunya belajar secara online. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi membuat kalimat-kalimat seperti itu untuk memudahkan kita dan mengembangkan bahasa. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan bahasa itu salah satu kuncinya adalah kita memahami mufradat, kita hafal mufradat, terus kita membuat kalimat-kalimat sebanyak-banyaknya untuk memudahkan kita bitakallum fi atau fi istimali lughatil arabiyyah kulla yaum, dalam menggunakan bahasa Arab setiap hari. Baik, selanjutnya adalah yuhibbu. Ya, habba yuhibbu ini mencintai. Jadi wa yuhibbu sahibuhu lillah, dia mencintai temannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuka fillah, ya biasa kita dengarkan kalimat-kalimat itu dalam kehidupan. Jadi kata habba yuhibbu, ini sering kita juga dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa yuhibbu abuhu, dia mencintai bapaknya. Wa yuhibbu abawaihi, dia mencintai kedua orang tuanya ya. Jadi kita bisa membuat kalimat ini dengan ya luas dan banyak. Baik, saya lanjut. Jamilun. Jamilun ya, kalau misalnya perempuan jamilatun ya, kalau dia bentuknya indah, kalau itu biasanya dikatakan jamilun. Kalau jamilatun itu biasanya cantik ya. Jadi jamilun indah, jamilatun itu biasanya cantik. Anti jamilatun ya, saya kalau perempuan ya, kamu cantik. Al-jabalu ya, al-jabalu jamilun. Kalau misalnya gunung itu berarti indah ya. Al-jabalu hunaka jamalun ya, atau jabalun ya, jabalun jamilun. Maka di sana ada jabal, gunung yang indah. Jadi kalau misalnya perempuan hunaka mar'atun jamilatun, di sana ada perempuan yang cantik. Ya, jadi intinya di sini kita membuat kalimat yang sederhana itu ya, yang mana kita ingat ya, kita ingat dan kita kehidupan sehari-hari atau dalam praktis sehari-hari, kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya adalah kata yaumun. Nah, yaumun ini kalau jamaknya ayyamun, ayyam ya, sayyidul ayyam, al-yaumul jumat sayyidul ayyam. Hari Jumat itu adalah penghulunya hari-hari yang lain. Ayyamun diambil dari kata yaumun. Ya, yaumun itu artinya satu hari, ayyam banyak hari. Terusnya al-bahaim. Ya, bahaim binatang. Jadi bahimah, al-an'am. Ya. Itu ya, artinya adalah binatang. An-nas. Kalau an-nas ini sering kita jumpai dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas, qul a'udzu birabbin nas. Tapi saya tulis ini dalam rangka mengingat-ingat kembali ya, betul-betul kita bisa membuat kalimat ya ayyuhan nas. Kalau dalam Quran itu ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, atau khusus ke orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas budu rabbakum, wahai orang-orang, ya wahai sekalian manusia, budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, allati ya, yang khalaqakum, telah menciptakan kamu, walladina ya, dan orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum, mudah-mudahan kamu sekalian tattaqun, mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa. Nah, sebelum masuk pada ini, kenapa kita penting bahasa Arab itu sebenarnya untuk memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk memahami ad-din, untuk memahami agama, memahami Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau kita sudah mahir, sudah bisa bahasa Arab, minimal kita bisa menerjemahkan sedikit demi sedikit Al-Qur'an ya, sesuai dengan pendekatan bahasa Arab yang kita miliki. Seperti tadi adalah ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, budu, kata abada ya budu, sembah Tuhanmu. Nah, seterusnya tadi ayat ya. Jadi kita bisa seperti itu. Terus selanjutnya adalah kata madad. Madad berlalu ya, madad ya, berlalu ya, madiyah fi'il madi, madad berlalu ya. Baik, saya lanjut. Al-waktu ya, al-waktu.
Jadi ini juga diartikan waktu. Al-waktu kasayf fa illam qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, maka dia akan memotong kamu. Ya, kalau kamu tidak menebasnya, maka dia akan menebasmu. Jadi al-waktu kasayf. Jadi waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu asman minas sahabi. Ya, ini kira-kira nanti akan masuk pada aspek itu. Jadi intinya waktu, al-waktu, waktu. Asmanu, lebih berharga, ya, lebih berharga. Asmanu minas zahabi. Asmanu itu artinya lebih berharga. Az-zahab, zahabun, az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Kata di sini zahabun, az-zahabu, emas. Ya, kalau dalam Quran itu minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Kata zahabun, kalau misalnya zahabun saja ya, kita bisa ulang-ulang seperti itu. Setelah itu zahaba fi suq, ya, saya telah membeli emas di pasar, ya, tapi ini istara itu zahaba fi dukan, ya, saya telah membeli emas di toko, ya, di manakah, di Sembawang atau di mana. Yang jelasnya kita bisa mengembangkan itu dalam bentuk kalimat, ya. Khairun nas anfa'u linnas, khair anta khairun min akhika, kamu lebih baik dari temanmu, ya, dan seterusnya, ya. Kita bisa membuat seperti itu, ya. Zaman artinya zaman. Kitabun, ini sehari-hari kita sudah sering membaca atau mendapatkan kalimat kata kitab, ya. Baik, ini untuk mudah-mudahan tadi sudah semuanya kita bisa ingat, ya, kosakatanya. Kosakata ini memudahkan kita nantinya mengingat, ya. Kita mencoba menerjemahkan seperti ini, di samping kita mengambil pesan penting, ya, dari Mahfuzat ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Mahfuzat ini adalah bagaimana kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah, ya, mengambil hikmah, tausiah, kira-kira begitu. Pokoknya sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita perbaiki kehidupan kita sekalian, dan ya, tentu ingin mencapai keberhasilan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Baik, yang pertama adalah khairul ashabi man yadulluka ilal khair. Saya ulangi, khairul ashabi man yadulluka ilal khair. Maratan wahidah, satu kali lagi, khairul ashabi man yadulluka ilal khair. Khairun tadi kita sudah dalam mufradat itu, khairun, sebaik-baik. Al ashabi, teman. Man, ya, barang siapa atau siapa, ya, yadulluka, menunjukkan, ila ke al khair, menunjukkan kepada kebaikan. Nah, kalau kita artikan, sebaik-baik teman adalah orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Jadi khairul ashabi man yadulluka ilal khair. Khairul ashabi man yadulluka ilal khair. Jadi sebaik-baik teman yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Nah, tentu kalau pesan pentingnya di sini adalah, ya, kita harus selalu mencari teman yang baik, ya. Kita mencari teman yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang sukses, mencari teman yang membuat kita, menopang kita. Mudah-mudahan nantinya kita bersama-sama di dalam, ya, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki agama kita dengan baik. Jadi di sini secara umum bahwa khairul ashabi man yadulluka ilal khair. Ya, mudah-mudahan semuanya mengambil spirit di sini, bisa mengingat kalimatnya, menghafal, dan bisa memperhatikan. Jadi terpenting adalah bagaimana kita bisa, ya, berupaya bahwa pesan penting ini kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk selalu mencari dan berupaya untuk menunjukkan orang lain, menunjukkan sesuatu kepada yang bermanfaat, karena itulah sebaik-baik teman. Baik, yang kedua, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, ini yang lalu saya ulangi dulu kata inna dan saudara-saudaranya. Inna itu fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi inna itu adalah fungsinya menasab isim dan merafa khabar. Jadi di sini misalnya innallaha, jadi tidak boleh innallahu, tapi innallaha jamilun.
wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah indah dan mencintai yang indah-indah. Nah, disitulah pentingnya kita sekalian selalu berupaya memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki diri kita sekalian, ya, karena ya, innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai yang indah-indah. Nah, kita berupaya bahwa menjadi pesan penting di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa ya menjaga kebersihan. Karena dalam Quran dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya innallaha yuhibbu mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, kalau di sini pesan penting bahwa innallaha jamilun, Allah itu indah, wa yuhibbul jamal, dan mencintai suatu hal yang indah. Jadi untuk kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita ya kita berupaya menata dengan baik sesuatu hal yang menjadi baik, menjadi indah, bersih dan sebagainya. Karena itu adalah sesuatu yang hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, lan tarji'al ayyamul lati madad. Ya, lan tarji'ah. Yang lalu sudah ada kata lan juga, lan tarji'ah. Lan tarji'ah, tidak akan kembali al ayyam, hari-hari, allati madad, hari-hari yang telah berlalu. Jadi hari yang telah berlalu itu tidak akan mungkin kembali. Ya, menurut Nabi Isa itu dikatakan bahwa hari itu ada 3, hari ini, hari sekarang, dan hari yang akan datang. Nah, tapi intinya bahwa hari yang telah berlalu ya, atau hari yang kita lewati itu ya, itu tidak akan mungkin kembali lagi. Sehingga di dalam pepatah dikatakan, atau dalam Mafusat dikatakan lan tarji'al ayyamul lati madad, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Maka hari yang sekarang ini kita gunakan dengan baik. Hari ini kita gunakan untuk banyak belajar. Hari ini kita banyak gunakan untuk berdoa. Hari ini kita banyak gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hari yang kita gunakan hari ini ya tidak akan kembali lagi, maka kita dalam Al-Qur'an, dalam hadis, qaulul ulama, perkataan ulama itu ya selalu menganjurkan kita dan mengingatkan kita untuk bagaimana memaksimalkan hari-hari kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan akhlak kita, meningkatkan ilmu pengetahuan kita, pokoknya meningkatkan ya segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita sekalian. Karena hari-hari yang telah berlalu, lan tarji'al ayyamul lati madad, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Baik, selanjutnya adalah laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Laula, sekiranya bukan karena ilmu. Ya, ilmu, kata ilmu saya tidak buatkan untuk kosakata karena ini sudah sehari-hari kita sudah sering kita kata ilmu. Ya, laulal ilmu lakana ya nasu kal bahaim, maka saya manusia. Ya, tadi saya sudah masukkan kata kalimat atau kosakata itu an-nas, lakanan nas, maka saya manusia kal, seperti al-bahaim, seperti binatang. Jadi di situ pesan penting bahwa manusia itu harus dibekali dengan ilmu. Manusia itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, ya, ilmu agama, ya, terutama ya supaya manusia itu tidak seperti binatang. Itulah dalam pepatah menjadi pesan penting bahwa sekiranya manusia itu tidak mempunyai ilmu, maka manusia seperti binatang. Yang mudah-mudahan kita selalu sadari itu dan kita selalu berupaya memacu diri kita dan memicu diri kita untuk selalu belajar, ya, untuk selalu berusaha ya untuk meningkatkan ya ilmu kita sekalian. Ya, jadi sekalipun belajar di rumah tetap ya berusaha untuk ya bagaimana meningkatkan atau ya memahami ilmu dan bisa mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya al-waqtu asmanu minaz-zahabi. Ya, ingat waktu tadi saya sudah artikan waktu ya, al-waqtu asmanu.
lebih berharga minaz zahabi, dari emas. Jadi di sini penting bahwa kita bagaimana waktu kita gunakan dengan baik. Kalau orang-orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, ya. Kalau kita orang Islam, waktu adalah ibadah, waktu adalah ilmu. Jadi kita gunakan ya bahwa waktu itu ya lebih berharga daripada emas. Al waktu asmanu minaz zahabi. Jadi waktu lebih berharga daripada emas. Ulang-ulanglah itu, yang mudah-mudahan dengan pesan penting itu ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita betul-betul gunakan waktu kita dengan baik, karena waktu itu lebih berharga daripada emas. Baik, selanjutnya adalah khairu jalisin fi zamani kitabun. Khairu tadi ya sebaik-baik, jalisin teman duduk, ya khairu jalisin fi zamani kitabun, sebaik-baik teman duduk di setiap waktu adalah buku. Nah, dulu waktu saya belajar di pesantren ini, biasa anak-anak sebagian itu plesetkan, khairu jalisin fi zamani mar'atun jamilatun. Sebaik-baik teman duduk setiap waktu adalah perempuan cantik. Tapi itu ya salah ya. Kalau kita sebagai orang belajar, sebagai orang yang meningkatkan ilmu kita, bahwa khairul jalisin, sebaik-baik teman duduk di setiap waktu kita adalah kitab. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita baca Quran ya setiap hari, ya baca buku kita. Ya terutama mendekati ujian, ya tentu kita bagaimana berupaya bahwa kita selalu belajar dengan baik, sehingga ya waktu yang kita gunakan ya betul-betul bagaimana kita gunakan tadi, bahwa teman yang terbaik kita duduk kita adalah buku. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pesan penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya untuk kita selalu belajar dengan baik. Jadi sekali lagi, jadi ada 6 tadi pesan dalam mahfuzat. Ya mudah-mudahan semuanya bisa mempraktekkan, ya bisa mengambil semangat dari pesan-pesan penting itu. Dan ingat juga tadi bahwa pesan-pesan penting itu adalah masih ada hubungannya dengan materi yang lalu, ya seperti innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, yaitu masih kaitan dengan kata inna ya. Jadi harapan saya sekalian bahwa ketika belajar bahasa Arab, jangan menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang sulit, tapi anggaplah bahwa itu adalah sesuatu hal yang mudah, sehingga kita menjalani itu dengan baik, kita menjalani itu dengan senang, kita bahagia, sehingga sesuatu itu akan mudah kita pahami, kita pelajari ya. Nah, mudah-mudahan dengan proses belajar itu atau proses kita membaca buku, ya kita menjadi orang yang bisa meningkatkan ilmu kita dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi tentu harapan kita sekalian dengan kita belajar, ya bukan sekedar kita bahwa saya mau ya lulus, bukan, tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki kita menjadi orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang kita miliki kita bisa menjadi semakin orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita sekalian. Dengan ilmu yang kita miliki, ya dengan belajar bahasa Arab kita bisa mendalami agama kita sekalian. Karena agama adalah suatu perkara yang penting yang selalu kita usahakan, selalu kita pelajari, ya kita bicarakan di dalam kehidupan kita, sehingga agama itulah yang bisa menuntun kita sekalian dalam kebenaran, dalam kebaikan, menuju jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wasilah untuk memahami ya Al-Qur'an, memahami bahasa Arab tadi adalah dengan belajar bahasa Arab ya, dengan belajar mahfuzat, diantaranya bisa menyadarkan diri kita, memperbaiki diri kita sekalian, suluk kita, akhlak kita, dan bagaimana memompa motivasi kita untuk menjadi orang yang
ya betul-betul menjadi ingin maju, menjadi orang sukses ya, bermanfaat baik pada diri kita termasuk pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat ya dengan manusia yang lainnya. Baik, saya kira untuk hari ini saya kira cukup untuk proses pembelajaran kita. Jadi sekali lagi ya saya selalu mengingatkan untuk mengerjakan ya LKPD-nya dengan baik ya. Jadi jangan lupa jangan lupa baca bukunya ya. Jangan lupa baca bukunya. Ya, ingat materinya, pelajarannya semuanya, dan di situ ada perintah ya. Jadi saya ingatkan di situ ada biasa perintah. Misalnya mencocokkan ya, cari kalimat atau kata-kata yang cocok. Misalnya ada Arab di sebelah kanan dan bahasa Indonesianya di sebelah kiri. Jadi pasangkan yang betul ya, lihat dengan baik. Nah, kalau dia disuruh translate ya, lihat di situ apa terjemahnya. Ya, itu biasanya ada pada materi-materi sebelumnya kalau misalnya disuruh menerjemahkan. Kalau dia disuruh membuat kalimat, itu sudah ada mufradat sebelumnya dan sudah biasanya dibuatkan contoh-contoh sebelumnya. Jadi tinggal bagaimana kita belajar dengan baik. Jadi kalau ya, memang tidak ada usaha ya tidak akan bisa ya, tapi kalau kita berusaha, kita bersungguh-sungguh ya semuanya akan ya bisa ya. Saya kira itu suatu harapan yang besar. Jadi nantinya mudah-mudahan semuanya bisa lulus ujian, semuanya bisa mendapatkan hasil yang menggembirakan ya, dengan usaha yang luar biasa pula. Ya tentu kami tentu terkhusus misalnya dalam proses pembelajaran bahasa Arab ya, bukan sekedar mendapatkan nilai itu, tapi kami mengharapkan bahwa dengan belajar bahasa Arab, dengan mencintai bahasa Arab ya nantinya akan bisa ya semakin memahami dengan baik. Semakin memahami ya agama dengan baik, memahami Quran dengan baik, maka tentu kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, akhlak kita, dan tentu ilmu kita akan senantiasa semakin meningkat. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat untuk menjalani proses. Saya akhiri dengan ucapan billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.